pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat ya. Meskipun kita saat ini masih musim pandemi, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyatukan kita di dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, Ibu akan memanggil sahabat Ibu yang ada di sini. Ayo mari sahabatku ke sini, kita mau memuji Tuhan bareng. Hai adik-adik, selamat pagi. Saya Pak Arsono datang kembali bersama adik-adik dalam sekolah minggu GKJ Bekasi wilayah Barat ya. Saya ada teman loh, teman baru. Siapa ini namanya? Namanya siapa ya? Ini namanya Bero. Nah, Bero ya adik ya. Dia akan menemani dipanggil kita untuk ibadah sekolah minggu ini dengan memuji pujian. Nah, kan di sini Ibu punya sahabat baru namanya Bero. Nah, kita juga punya sahabat yang senantiasa bersama kita. Kita akan memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Bero? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita udah ada satu sobat tadi. Iya. Kita sobat sejati kita siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita akan masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat adik-adik, tangan, kita. tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami boleh bersama-sama teman kami untuk kami bersekolah minggu kembali. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam kami memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bero, Ya benar. tadi kita sudah memuji Tuhan. Ada Betul. satu sobat. Nah, kita kan udah bersama Tuhan Yesus nih. Kita akan berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Oh ya. Kita akan mendaki bukit, menurun bukit bersama Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ayo. Oke. Apa Bero? Mau nyanyi apa deh Bero? Kudaki-daki. Oke, mari adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kudaki-daki.
sambil bergerak ya. Tetap semangat adik. Jaga kesehatan. Sayang papa mama. Sayang oma opa. Daki-daki. Ayo. Kanan dulu ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Nah, kita sudah memuji Tuhan dari kita punya sahabat sejati. Iya. Kita sudah berjalan bersama Tuhan. Betul. Terus apa lagi nih? Biro. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Bunda ya? Ya, sebelum kita apa adik-adik? Benar membaca firman Tuhan, Ya. kita akan memuji Tuhan, kita mau menghadap kehadirat Tuhan dengan memuji satu lagu lagi. Ayo, Ayo menyanyi lagi satu pujian kepada Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang papa mama. Yesus sayang Adik-adik kakek nenek. semua. Yesus sayang adik-adik semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, Oke, selamat adik. hari Minggu, selamat Hari mendengar Minggu. firman Tuhan Selamat saat ini. jaga kesehatan. Teman-teman, sebelum kita membaca kitab, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau membaca kitab. Sertai kami Tuhan, supaya mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita membaca kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan ke negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan.
Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakanmu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah-kemahan itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah yang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicaralah kepada Musa dengan berhadapan Musa seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah dia meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, bukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukanlah karena engkau berkejalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jugalah yang telah aku katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabannya, perlihatlah,
kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi nabi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab aku tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaan-Ku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lengkung gunung itu dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Walaupun masih harus ibadah di rumah, pasti semuanya masih tetap semangat kan? Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita Queen. Terima kasih Queen. Dari bacaan kita tadi dan juga dari bacaan-bacaan sebelumnya, kita ketahui bahwa dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel seringkali mengeluh, menggerutu, dan tidak patuh kepada Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan tidak berkenan. Namun, oleh kasih karunia Tuhan, Bapak Musa tetap semangat dalam memimpin bangsa Israel. Berbicara tentang semangat, Ibu punya sebuah cerita. Yuk kita saksikan bersama. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan tinggallah 3 kurcaci bernama Dog, Grumpy, dan Happy. Mereka tinggal di sebuah rumah pohon. Setiap hari, mereka harus bekerja agar mereka bisa tetap hidup. Dog adalah kurcaci yang paling tua dan bijaksana. Ciri-cirinya adalah kacamata dan janggutnya yang tebal dan panjang. Coba tebak, yang mana Dog? Ya, ini adalah Dog. Grumpy adalah kurcaci pemarah. Dia selalu menggerutu. Namun demikian hatinya baik. Kira-kira yang mana ya kurcaci yang namanya Grumpy? Ya betul, ini adalah Grumpy. Nah, berarti kurcaci yang ini namanya Happy. Happy adalah kurcaci yang selalu bergembira. Walaupun harus bekerja keras, ia selalu bergembira. Di suatu pagi yang sangat dingin, Dog sudah bangun dari tidurnya. Lalu Dog membangunkan saudara-saudara itu. Grumpy, Happy, ayo bangun. Kita harus segera mandi dan bekerja, kata Dog kepada Grumpy dan Happy. Selamat pagi, dingin sekali pagi ini. Grumpy, ayo bangun. Awali hari dengan sukacita, kata Happy kepada saudara-saudaranya. Masih ngantuk gerutu Grumpy yang masih bersembunyi di balik selimutnya. Tiba-tiba, Dog menarik selimut Grumpy, katanya, ayolah bangun, jangan malas, musim hujan akan tiba. Udara akan menjadi lebih dingin daripada sekarang. Kita harus mencari kayu bakar supaya kita tidak membeku. Ayo cepat bangun Grumpy. Akhirnya Grumpy bangun dari tempat tidur dan berangkatlah mereka mencari kayu bakar. Saat mereka mencari kayu bakar di hutan, berulang kali Grumpy menggerutu. Jauh sekali kita mencari kayu. Kenapa tidak menebang pohon di dekat rumah saja? Lalu Dog menjawab, pohon di dekat rumah kita itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang manis dan segar. Itu sumber makanan kita. Kalau kita tebang, mau makan apa kita? Walaupun sudah dijelaskan oleh Dog, Grumpy masih saja menggerutu. Ia mengeluh lelah berjalan. Tiba-tiba, Happy berjalan di samping Grumpy. Lalu berkata, Grumpy,
Kenapa kamu menggerutu terus? Ini adalah pekerjaan kita, harus kita lakukan dengan gembira. Lalu Grumpy pun menjawab, "Ah, kamu memangnya tidak bosan hidup seperti ini? Setiap hari mencari kayu bakar, menanam sayur, memerah susu. Aku ingin bisa bangun siang, bisa bersantai di kursi goyang. Kalian saja yang mengerjakan ini semua. Aku sudah lelah dan bosan." Grumpy pun berhenti berjalan dan duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Melihat saudaranya itu, Happy dan Dog pun menghampiri Grumpy. "Hei Grumpy, kamu ingat bagaimana cara kita membangun rumah? Kita saling memberi semangat dan saling membantu agar kita punya tempat untuk berteduh saat hujan turun. Akhirnya kita bisa mendapatkan kayu untuk membangun rumah karena kita saling membantu dalam bekerja. Sekarang juga harus begitu. Untuk mendapatkan kayu bakar, kita harus saling membantu agar selesai lebih cepat," kata Dog kepada Grumpy. Grumpy hanya memandang saudaranya itu dan terdiam. "Betul Grumpy, kita harus semangat untuk saling membantu, sehingga kita juga bisa merasakan kegembiraan bersama-sama," lanjut Happy. "Maafkan aku Dog, Happy. Mari kita lanjutkan mencari kayu bakar," kata Grumpy kepada saudara-saudaranya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka mencari kayu bakar sambil berseru, "Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku." Nah, sebagai anak-anak Allah, kita juga diajak untuk mencontoh Happy dan Dog yang selalu semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, membantu orang tua, membantu kakak, adik, kakek, nenek, atau siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Sama seperti Bapak Musa tadi, selalu semangat dalam membantu orang lain. Ketika bangsanya, yaitu bangsa Israel, ada dalam masalah, Bapak Musa selalu semangat membantu bangsa Israel dengan cara meminta penyertaan Tuhan. Karena semangat Bapak Musa tersebut, maka Allah memberkati Bapak Musa dan seluruh bangsa Israel. Dengan semangat itu pula, Bapak Musa dapat menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Karena Bapak Musa percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan senantiasa membimbingnya. Tetap semangat ya anak-anak untuk saling membantu dan saling melayani. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan membimbing kita. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Mari anak-anak, kita sekarang menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Kau berkati kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap semangat Tuhan, karena Engkau menyertai dan membimbing kami senantiasa. Tuhan, berkati kami dalam belajar kami, tolong supaya kami tetap semangat Tuhan, sekalipun kami masih harus belajar di rumah. Berikan kesehatan kepada kami juga semua Tuhan, jauhkanlah dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Terus kita tadi juga sudah mendengar firman Tuhan. Kita percaya ya, kalau Tuhan Yesus meskipun tidak bersama kita saat ini, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ngomong-ngomong, temen ibu tadi di mana ya? Bero. Ya, kayaknya dia sudah melakukan aktivitasnya kembali. Nah, adik-adik,
kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan, dan kita akan melakukan aktivitas kita kembali. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Adik-adik jangan lupa untuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, dan selesai berdoa nanti kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Ayo, angkat tangannya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin tegar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun selama ibadah pada saat ini. Kami melakukan hal yang Tuhan tidak perkenan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,